Saya, Donar Games, dosen kewirausahaan di Universitas Andalas, akan membahas dua hal mendasar terkait bisnis plan. Pertama, pentingnya bisnis plan, dan yang kedua, komponen apa saja yang biasanya ada pada dokumen bisnis plan. Terkait dengan hal yang pertama, bisnis plan adalah kumpulan rencana-rencana strategis yang bisa memandu perjalanan suatu usaha, termasuk startup atau usaha rintisan. Selanjutnya, sejumlah ahli seperti Green dan Hope pada tahun 2017 dan sejumlah ahli lainnya telah mengidentifikasi secara lebih rinci manfaat dari bisnis plan ini. Yang pertama, bisnis plan bisa membantu pelaku usaha dalam memetakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan entitas bisnis, terutama startup, dan sejumlah pertanyaan kunci yang relevan terkait dengan hal ini, seperti di mana posisi perusahaan kita saat ini, lalu kemana organisasi kita akan menuju, dan selanjutnya bagaimana cara terbaik kita menuju ke sana. Manfaat kedua dari bisnis plan adalah dokumen ini secara khusus akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan peluang bisnis secara sistematis. Jadi kemampuan untuk menuliskan atau mengartikulasikan peluang bisnis dalam bentuk tertulis atau dokumen itu akan menjadi modal yang berharga bagi wirausahawan termasuk pelaku startup. Manfaat ketiga dari bisnis plan adalah dokumen ini akan menjadi poin kunci terutama bagi pihak eksternal terkait pendanaan atau investasi. Jadi dalam hal ini investor akan mengevaluasi potensi dan kelayakan dari suatu bisnis terutama berdasarkan bisnis plan yang tersedia. Lalu manfaat lainnya dari bisnis plan adalah bisnis plan bisa menjadi indikator kinerja maupun mitigasi risiko dalam menjalankan bisnis, terutama bagi bisnis yang berbasis strategi. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen apa saja yang biasanya ada pada suatu dokumen bisnis plan. Yang pertama adalah ide bisnis dan potensi peluang bisnis dari ide tersebut. Selanjutnya, komponen yang biasa ada adalah marketing plan. Dalam marketing plan dirinci di sana penelitian tentang pasar, lalu penelitian tentang situasi eksternal, lalu yang sangat-sangat penting adalah perumusan market segmentation. Lalu di sana juga dirinci tentang marketing strategi, dan marketing strategi ini bisa misalnya berbasis analisa SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Dari sana nanti akan dirumuskan strategi-strategi bisnis. Lalu hubungan dengan pihak-pihak terkait seperti suppliers atau pemasok dan kompetitor, bagaimana kita memaknai kompetisi bisnis dan bagaimana kita memberikan nilai tambah dibandingkan kompetitor, ini juga dirinci pada bagian marketing plan. Lalu ada production plan. Pada production plan biasanya dirinci tentang bagaimana prototipe produk itu dibuat, lalu proses pembuatan produk tersebut, misalnya dari identifikasi produk, identifikasi kebutuhan konsumen sampai produk itu dikomersialisasi. Lalu komponen yang juga biasanya ada pada business plan adalah financial plan. Di sini dibahas sumber pendanaan, itu bisa dari pendanaan pribadi atau dari keluarga, orang-orang terdekat atau dari perbankan. Lalu di sana juga disampaikan tentang penjualan, lalu biaya juga, lalu cash flow forecast, dan juga proyeksi laba rugi atau pro forma financial statements. Selanjutnya, komponen yang tidak kalah pentingnya adalah human resources plan. Karena sumber daya manusia menjadi hal yang pokok, diperlukan job descriptions tentang tugas masing-masing orang yang ada dalam organisasi,
Lalu pastikan bahwa prinsip the right man on the right place bisa diimplementasikan dalam Human Resources Plan. Jadi itulah bahasan kita pada kesempatan kali ini. Pentingnya bisnis plan itu adalah suatu peta jalan yang memberikan panduan, dan panduan-panduan itu berisi strategi-strategi, dan bentuk-bentuk strategi itulah yang nanti dituangkan dalam dokumen business plan seperti market analysis dan marketing plan, production plan, financial plan, human resource plan. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu yang kita bahas tentang pentingnya gagasan dan potensi peluang bisnis dari bisnis yang akan kita jalankan.